Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ayo pergi, kita juga harus kembali. Lindong tidak memikirkan topik ini. Dia segera melambaikan tangannya dan baru saja hendak pergi ketika matanya mengarah ke batu di dalam penghalang cahaya, tempat pria parubaya berpakaian abu-abu berada sebelumnya. Saat ini, ada lebih dari selusin kelompok cahaya di atas batu. Fluktuasi yang kuat dipancarkan dari kelompok cahaya itu. Jelas sekali, itu adalah harta karun jiwa yang kuat. Namun, mata Lindong tidak bertahan lama pada gugusan cahaya itu. Sebaliknya, matanya beralih dan akhirnya mendarat di sudut. Ada kumpulan cahaya yang agak redup di tempat itu. Gugus cahaya berisi kuali tembaga rusak berwarna merah tua seukuran telapak tangan. Jimat batu di dalam tubuhnya tampak bergetar ketika mata Lindong tertuju pada kuali tembaga berwarna merah tua yang rusak. Fluktuasi itu sangat kecil, tapi masih terdeteksi oleh Lindong. Segera, matanya terfokus dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Saat berikutnya, setelah sedikit ragu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Dia tidak menyembunyikan niatnya sambil memegang kuali tembaga di tangannya. Segera, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah pria parubaya berpakaian abu-abu itu. Berapa harga benda ini? Pria parubaya di atas batu itu jelas terkejut dengan pertanyaan Lindong. Tak lama setelah itu, garis pandangnya beralih ke kuali tembaga rusak berwarna merah di tangan Lindong sebelum dia bertanya sambil tersenyum tipis. Kenapa kamu tertarik dengan itu? Saya mulai tertarik saat menjelajah. Lindong terkekeh. Dia secara alami tahu semua orang di sini sangat berpengalaman. Meskipun mereka tidak mengetahui secara pasti apa yang dapat dilakukan oleh setiap benda yang diambil dari wilayah unik Wedeville, mereka sangat waspada. Lagi pula, ada kalanya barang-barang yang kelihatannya rusak, ternyata adalah harta yang tak ternilai harganya. Mendengar jawaban Lindong, pria parubaya itu menyipitkan matanya sedikit, sebelum mengirimkan tatapan tajamnya ke arah kuali merah kusam yang rusak. Baru setelah beberapa lama dia perlahan menarik kembali pandangannya. Dia telah melakukan banyak penelitian, dan hanya setelah dia gagal menemukan sesuatu yang unik tentang barang-barang tersebut, barulah dia memilih untuk menjajakan barang-barang tersebut. Hal ini terutama terjadi pada kuali perunggu karena tidak ada sedikit pun fluktuasi di dalamnya. Oleh karena itu jelas bukan harta karun Yuan murni yang kecemerlangannya tersembunyi. Apakah kamu tahu apa itu? Saat pria parubaya itu mengerutkan dahinya, Lindong melambaikan kuali perunggu di tangannya, sebelum menanyakan pertanyaan ini padanya. Jika saya tahu, mungkin saya tidak akan menjualnya, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Berapa harganya? Tanya Lindong sekali lagi dengan suara lembut. Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak. Segera, matanya sedikit berbinar sebelum dia menjawab, 10 juta pil nirvana. Setelah dia berbicara, keributan muncul di antara murid-murid Dao Sekte di belakang Lindong, ketika mereka menatap pria parubaya itu dengan marah. Orang ini bahkan tidak tahu apa-apa tentang barang ini, namun dia justru berani mengutip harga yang keterlaluan. Tuan, apakah Anda tidak terlalu serakah? Tanya Lindong sambil mengerutkan alisnya. Harga barang-barang yang kita jual di sini, terutama yang tidak diketahui asal-usulnya, cukup tinggi. Itu karena kita harus menanggung beban jika barang yang kelihatannya tidak berguna ternyata menjadi harta yang tak ternilai. Pria parubaya itu mengangkat bahunya dan menjawab, kamu harus mempertimbangkan sudut pandangku juga. Jika benda ini benar-benar permata, berapa banyak darah yang akan aku muntahkan? Seolah-olah ada begitu banyak harta tak ternilai yang tertutup tanah di dunia ini, kata Lindong dengan santai. Dia tidak ingin berkata apa-apa lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan tas Qiankun. Namun, setelah dia mengeluarkan tas Qiankunnya, tangannya menjadi kaku saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Semua pil nirwana miliknya digunakan oleh tikus kecil untuk menyebarkan susunan yang hebat. Meskipun Ying Huan juga menyumbangkan pil nirvananya secara sukarela, tikus kecil hanya meminum pil secukupnya untuk menambah jumlah pil yang tidak dimiliki Lindong. Oleh karena itu, Lindong saat ini pada dasarnya bangkrut. Saat tubuh Lindong menegang dan dia mulai merasa canggung, tangan seperti batu giok melambai lembut, melemparkan tas Qiankun ke pria parubaya berpakaian abu-abu di atas batu.
Menerima tas Qian Kun, pria parubaya itu meliriknya sebelum melihat wanita muda ramping dan anggun yang berdiri di belakang Lindong. Setelah itu, dia mengirimkan senyuman ke arah Lindong dan berkata, "Kamu beruntung dengan wanita, anak muda." Lindong memiringkan kepalanya dan memandang ke arah Ying Huan sambil tersenyum, "Terima kasih." "Perilaku yang baik didasarkan pada timbal balik," jawab Ying Huan dengan santai. Mata besarnya melirik Lindong sebelum menariknya kembali. Dari kelihatannya, wanita muda itu tampak sedikit kesal. Sambil berdiri, dia dengan nyaman menyimpan kuali perunggu berwarna merah kusam itu ke dalam tas Qian Kun-nya, sebelum tersenyum pada Ying Xiao dan yang lainnya, "Kita harus pergi juga." Setelah mengatakan itu, dia memimpin dengan berbalik untuk pergi. Di belakangnya, para murid Dao Sekte juga berkumpul dan mengikuti di belakang. Ying Huan menatap punggung Lindong sebelum gigi mutiaranya menggigit bibirnya. Sepotong keluhan tampak melintas di matanya, namun, pada saat itulah dia diseret oleh Ying Xiao. Ketika Lindong dan yang lainnya kembali ke penginapan mereka melihat Qilei, Chen Zhen dan dua ketua aula lainnya berdiri di sana dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Di belakang mereka ada sejumlah murid Dao Sekte. Setelah menyadari bahwa Lindong dan yang lainnya telah kembali, mereka semua menghela nafas lega. "Apakah kalian bentrok dengan anggota Yuan Gate?" tanya Qilei dengan suara rendah sambil mengerutkan kening sambil menatap Lindong, Ying Xiao dan yang lainnya. Lindong tak berdaya menganggukkan kepalanya dan baru saja hendak berbicara ketika Qilei membuka mulutnya lagi. "Aku dengar kamu berhasil memaksa Lei Qian mundur?" Lindong melongo. Berita ini menyebar sangat cepat. Sedikit ragu-ragu, dia menganggukkan kepalanya lagi dan berkata, "Saya menggunakan sedikit trik." "Haha, seperti yang kubilang padamu. Bagaimana anak nakal ini bisa semudah itu ditangani?" Perutnya penuh dengan tipu daya dan bahkan Lei Qian tidak akan bisa dengan mudah menghadapinya. Tepat setelah Lindong menjawab, Chen Zhen tidak bisa menahan diri dan mulai tertawa. Tawanya mengandung kepuasan yang tak bisa disembunyikan. Lindong dan yang lainnya menatap keheranan pada 4 kepala sekolah yang tiba-tiba mulai tertawa. Melihat penampilan mereka, sepertinya mereka tidak ada di sini untuk menguliahi mereka. "Bagus sekali. Meskipun terkadang kamu harus mempertimbangkan gambaran besarnya, bajingan tercela itu perlu diberi pelajaran," kata Qilei sambil tersenyum, sambil mengusap dagunya. Menanggapi adegan ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lindong adalah tertawa kering 2 kali. "Kompetisi sekte hebat belum dimulai, tapi kalian sudah bentrok dengan Yuan Gate. Kalau dipikir-pikir, saat kalian bertemu lagi di wilayah Unique Devil, pasti akan terjadi beberapa bentrokan. Saat itu, kalian semua harus berhati-hati," kata Chen Zhen saat wajahnya mulai berubah serius setelah tertawa. "Ya." Lindong, Ying Xiao dan yang lainnya menganggukkan kepala. Mereka tahu bahwa ada dendam mendalam antara mereka dan Yuan Gate. Selain kejadian hari ini, jumlah konflik yang akan muncul jika mereka bertemu di kemudian hari pasti akan semakin meningkat. "Oke, kalian semua harus pergi dan istirahat sekarang. Kompetisi sekte besar akan dimulai dalam 2 hari. Selama 2 hari ini, kalian semua harus menahan diri dan tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Kota Iblis Unik adalah tempat kacau yang dipenuhi berbagai macam individu. Jangan membuat masalah yang tidak perlu," kata Qilei sambil tersenyum sambil melambaikan tangannya. "Ya." Setelah mendengar kata-katanya, semua murid menganggukkan kepala sebelum berpencar. Selama 2 hari berikutnya, populasi di kota Unique Devil melonjak dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Tidak hanya anggota dari 8 sekte super yang datang satu demi satu, bahkan anggota dari faksi terkenal lainnya juga bergegas. Dalam sekejap, bagian dalam kota Unique Devil dipenuhi oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan kota itu menjadi sangat kacau. Qilei dan yang lainnya jelas memperketat kendali mereka di tengah kekacauan ini. Oleh karena itu, sebagian besar murid dari Sekte Dao harus tetap diam di penginapan mereka untuk berlatih dan tidak memiliki kesempatan keluar untuk menimbulkan masalah. Meskipun kelompok Qilei tidak secara paksa menahan Lindong dan murid-murid top lainnya, mereka berulang kali menginstruksikan mereka untuk berhati-hati agar terhindar dari serangan diam-diam. Saat ini, kota Unique Devil sedang sangat kacau. Jika terjadi masalah, kemungkinan besar mereka berempat pun akan kesulitan menanganinya.
Lindong juga jelas menyadari situasi saat ini di kota Unique Devil. Oleh karena itu, dia diam-diam tetap berada di kamarnya selama 2 hari ini meskipun tidak dihukum dan dia jarang keluar. Lindong juga memanfaatkan kedamaian yang terjadi sebelum pertempuran besar itu untuk mempelajari beberapa hal lainnya. Misalnya saja kuali tembaga aneh yang baru saja dia peroleh. Lindong duduk di tempat tidur di ruangan yang sunyi. Saat ini, dia sedang memegang kuali tembaga rusak yang dia beli dari distrik pencarian harta karun dengan harga tinggi. Dia sedikit mengernyit sementara matanya terus-menerus mengamatinya. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum Lindong tanpa sadar menghela nafas. Dia mengusap matanya yang agak berkaca-kaca, sementara wajahnya dipenuhi ketidakpuasan. Sebelumnya, dia telah mencoba berbagai metode untuk mempelajari kuali tembaga berwarna merah tua ini. Namun, dia tidak berhasil menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Bahan kuali tembaga ini tidak unik dan tidak ada fluktuasi energi di dalamnya. Lindong yakin kalau benda ini jelas bukan harta karun jiwa. Sepertinya mimpinya untuk menemukan harta karun yang besar telah pupus. Ada yang salah. Lindong bermain dengan kuali tembaga di tangannya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat benda ini untuk pertama kalinya, dia dengan jelas merasakan jimat batu di dalam tubuhnya bergetar lembut. Jimat batu hanya menunjukkan reaksi seperti itu ketika menemukan benda yang luar biasa. Lindong mengerutkan kening. Dia meletakkan kuali tembaga rusak berwarna merah tua di depannya. Beberapa gambar kacau terlihat di permukaan kuali tembaga. Mungkin karena erosi selama bertahun-tahun, tetapi gambar-gambar ini sudah sangat pudar. Oleh karena itu, Lindong tidak dapat memperoleh informasi berguna dari mereka. Kuali tembaga ini, apa gunanya? Lindong merasa kepalanya sedikit sakit. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyerah dan menggelengkan kepalanya. Saat dia bersiap untuk menyimpan kuali ke dalam tas Qiankunnya, matanya tiba-tiba beralih ke cahaya di ruangan itu. Segera, dia tertegun sejenak. Setelah itu, matanya menyipit. Kuali tembaga ini, sepertinya tidak ada apinya. Pikiran ini terlintas di benak Lindong. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum dia melihat tampilan kuali tembaga yang rusak. Sepertinya ia tidak tahan terhadap panas. Jika keadaan menjadi lebih buruk, 10 juta pil nirvana miliknya akan terbuang sia-sia. Jika itu akhirnya rusak, biarlah. Namun, Lindong bukan orang yang bimbang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengatupkan giginya. Dengan genggaman tangannya, sekelompok api nirwana yang ganas muncul dari telapak tangannya. Nyala api ini bisa dibentuk oleh siapa saja yang merupakan ahli tahap nirwana. Lindong menjentikkan jarinya. Gumpalan api memasuki kuali tembaga dengan kecepatan kilat. Setelah itu, apinya dilepaskan dengan cepat. Segera setelah itu, Lindong bisa melihat kuali tembaga itu mulai meleleh. Segera, wajahnya berubah sedikit hijau. Sepertinya idenya memang salah. Apalagi berdasarkan tampilannya yang rusak, kemungkinan ada yang sudah mencoba cara ini. Namun, kemungkinan besar mereka menyadari bahwa itu tidak ada gunanya di tengah jalan, dan karenanya berhenti. Lindong menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia akhirnya kehilangan minat. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan kuali tembaga yang terbakar ke dalam anglo di dalam ruangan. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai berkultivasi. Setelah Lindong memasuki kondisi budidaya, kuali tembaga mulai meleleh dengan kecepatan yang semakin meningkat. Ujung-ujungnya malah berubah menjadi tembaga cair yang menetes ke bawah. Cairan tembaga merah tua meningkat. Pada akhirnya, kuali tembaga itu meleleh seluruhnya. Api nirwana juga tersebar karena habisnya ki nirwana. Hanya tersisa sedikit cairan tembaga merah tua yang mengalir perlahan. Banyak lampu merah tua tiba-tiba keluar dari cairan tembaga saat mengalir. Akhirnya, mereka saling terkait satu sama lain di udara. Duduk di tempat tidur, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Dia agak linglung saat melihat lampu merah gelap terjalin di udara. Lindong kaget saat melihat adegan ini. Setelah itu, dia melirik kuali logam yang benar-benar meleleh, dan baru kemudian dia tiba-tiba menyadari. Seseorang harus menghancurkannya sepenuhnya sebelum dia dapat menemukan apa yang tersembunyi di dalamnya. Bisakah ini dianggap sebagai, tanpa kehancuran tidak akan ada kemajuan?
Namun, seseorang memerlukan keberanian yang cukup besar untuk melakukan tindakan seperti itu. Jika bukan karena Lindong benar-benar kecewa sebelumnya, kemungkinan besar dia akan mengalami kesulitan untuk melelehkan kuali menjadi tembaga cair. Sebelum Lindong, kemungkinan besar ada orang lain yang juga pernah mencoba metode ini. Pada akhirnya, orang itu tidak memiliki daya tahan atau ketidakberdayaan untuk melihat segala sesuatunya sampai akhir. Bagaimanapun juga, Lindong saat ini sangat senang. Hasil yang dia capai secara sembarangan ini jelas melebihi ekspektasinya. Namun, apa ini? Mata gembira Lindong mengandung ketidakpastian. Dia menatap lampu yang saling bersilangan di udara. Lampu-lampu itu terjalin satu sama lain. Akhirnya, mereka tampak membentuk beberapa garis dan gambar yang aneh. Penampilan itu, sepertinya sebuah peta? Mata Lindong sedikit fokus. Segera, sebuah pemikiran melintas di benaknya sebelum energi mentalnya keluar. Ia menangkap gambar peta cahaya dan menyimpannya di istana Niwan miliknya. Setelah Lindong melakukan ini, garis-garis merah terang mulai menyusut sebelum akhirnya menggumpal menjadi tanda cahaya merah tua seukuran telapak tangan di depan matanya. Lindong mengulurkan tangannya dan tanda lampu merah gelap mendarat di tangannya. Matanya melirik ke sana dan dia bisa melihat gambar nyala api menyebar ke seluruh token cahaya. Ada 4 karakter api kuno yang samar-samar terlihat di gambar. Ventian Guchang membakar simpanan kuno langit. Lindong menatap 4 karakter kuno yang menyala-nyala. Setelah itu, dia membaca setiap kata dengan lantang. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba bersinar. Kuali tembaga ini sebenarnya menyembunyikan peta harta karun kuno. Bagus sekali, bibir Lindong terbuka saat dia tertawa. Meskipun dia tidak mengetahui apa itu gudang kuno langit terbakar, kemungkinan besar itu bukan gudang harta karun biasa karena terletak di dalam wilayah unik Wedeville. Tidak mengherankan bahkan jika tempat seperti itu memiliki harta Yuan murni. Meskipun benda sampah itu tidak berubah menjadi harta karun, kemunculan peta harta karun kuno ini telah sepenuhnya menggantikannya. Nilai harta karun kuno pasti sebanding dengan harta Yuan murni. Dia tidak rugi dalam transaksi ini. Kemampuan Stone Talisman tidak mengecewakan Lindong. Setelah memasuki wilayah unik Wedeville, aku bisa membicarakan hal ini dengan kakak perempuanku, Xiao Xiao, dan yang lainnya. Kita bisa mencari apa yang disebut Burning Sky Ancient Stage bersama-sama. Lindong membelai dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, situasi saat ini berbeda dari saat dia memasuki medan perang kuno saat itu. Dia tidak lagi sendirian dan sekarang ada sekelompok besar murid yang bersedia mengikutinya. Dia sendiri juga tidak mampu menerima seluruh harta karun kuno. Akan lebih baik baginya untuk membaginya dengan sesama muridnya. Pada saat itu, kekuatan mereka secara keseluruhan akan meningkat dan kemungkinan besar mereka akan menghadapi lebih sedikit masalah. Lindong diam-diam tersenyum ketika memikirkan hal ini. Dia dengan hati-hati menyimpan token cahaya itu ke dalam cincin penyimpanannya. Benda ini kemungkinan besar mempunyai fungsi khusus. Kalau tidak, itu tidak akan disembunyikan dengan baik. Setelah menyelesaikan rahasia kuali tembaga, Lindong jelas merasa sangat senang. Namun, dia tidak berhenti sampai di sini. Sebaliknya, dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertepuk tangan. Cahaya bersinar muncul di tangannya dan berubah menjadi formasi cahaya yang sangat kabur dan rumit. Formasi ini begitu misterius sehingga membuat seseorang terpesona. Bahkan Lindong saat ini tidak dapat melihat misterinya. Ini tentu saja adalah formasi alam semesta kuno yang ada di dalam tubuh Lindong. Formasi alam semesta kuno telah berkontribusi besar pada kemampuan Lindong melawan 9 ahli tahap Yuan Nirvana dengan 7 kekuatan tahap Yuan Nirvana miliknya. Karena itulah Lindong mampu menggabungkan kekuatan Yuan dan energi mental untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Namun, sejak Lindong mendapatkannya, dia belum menemukan kegunaan lain selain menggabungkan Yuan Power dan Mental Energy. Namun demikian, selama periode waktu ini, Lindong telah menyadari beberapa fakta setelah diam-diam mempelajarinya untuk waktu yang lama. Formasi alam semesta kuno dapat menggabungkan energi jika diputar searah jarum jam. Namun, jika seseorang memutarnya berlawanan arah jarum jam, Lindong menemukan bahwa riak dari formasi alam semesta kuno akan mengalami perubahan total. Di saat yang sama, fluktuasi tersebut juga memiliki efek yang cukup mengejutkan dan ajaib. Itulah kekuatan untuk membelah.
Searah jarum jam akan menyebabkan penggabungan, sedangkan berlawanan arah jarum jam akan menyebabkan pemisahan. Lindong tersenyum menyaksikan formasi alam semesta kuno yang berputar perlahan, sementara sudut bibirnya terangkat. Dia sadar bahwa penemuan ini pasti akan sangat membantunya dalam kompetisi sekte besar yang akan datang. Saat atmosfer eksplosif di kota iblis unik sepertinya mencapai keadaan yang hampir menggila, 2 hari akhirnya berlalu. Saat sinar matahari pertama menembus awan dan menyinari daratan, tidak diragukan lagi hiruk-pikuk meletus di seluruh kota iblis unik. Suara angin yang menusuk telinga terus-menerus terdengar di langit saat sosok demi sosok bergegas memasuki wilayah unik Devil seperti jeritan belalang. Di suatu tempat yang tidak jauh di utara kota unik Devil, tanah telah berubah menjadi kegelapan yang sangat suram. Bau yang membuat jiwa merasa tidak nyaman menyebar dari tanah. Wilayah iblis unik diselimuti oleh susunan yang sangat menakutkan yang berasal dari zaman kuno. Dikatakan bahwa susunan ini diciptakan oleh upaya gabungan dari banyak pakar elit pada masa itu, dan susunan ini telah menyegel sebidang tanah ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahan erosi waktu. Meskipun susunan ini sangat menakutkan, seiring berjalannya waktu, beberapa lubang pecah muncul. Dengan demikian, masyarakat bisa masuk dari titik tertentu. Pinggiran kota unik Devil adalah salah satu titik tersebut. Ini adalah hamparan dataran hitam. Di ujung dataran, jejak distorsi telah muncul, sebuah indikator yang jelas di mana berakhirnya dataran tersebut. Saat ini, ada kerumunan besar yang menutupi langit di atas dataran. Suara angin kencang terus terdengar di kejauhan, jelas memperluas kerumunan orang yang sudah sangat besar. Sekelompok besar sosok melesat ke depan, sebelum akhirnya muncul di tempat sekitar 1000 meter dari layar pelindung spasial. Mengungkap penampilan mereka adalah murid Sekte Dao. Lindong dan yang lainnya tentu saja termasuk dalam kelompok ini. Benar-benar pemandangan yang luar biasa. Mengambang di udara, kelompok itu memandangi kerumunan besar yang tak ada habisnya di sekitar mereka, sebelum mereka tanpa sadar mendecakkan bibir mereka. Tidak diragukan lagi, ini adalah peristiwa besar bagi wilayah Suan Timur. Satu-satunya kata yang bisa menggambarkan pemandangan ini adalah kata-kata yang luas dan dahsyat. Merasa agak terkejut, Lindong menganggukkan kepalanya. Di antara sosok-sosok yang menutupi langit, dia bisa merasakan ada beberapa aura yang tidak jelas dan kuat. Dapat diketahui bahwa ada harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi di antara mereka, namun tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Benar saja, kompetisi sekte besar adalah kumpulan monster. Mata Lindong menyapu langit, sebelum tiba-tiba berhenti pada sekelompok sosok jauh dengan pedang panjang di punggung mereka. Tubuh mereka mengeluarkan pedang ki yang cepat dan ganas. Itu sangat tajam hingga seolah mampu menembus dunia. Mata Lindong menyapu sekelompok sosok sebelum memusatkan perhatian pada bagian depan kelompok. Di sana berdiri seorang pria yang tampaknya tidak terlihat istimewa. Namun aura tajam dari tubuhnya bahkan menyebabkan pupil Lindong menyusut sedikit. Mereka adalah murid-murid Sekte Pedang. Mereka dipimpin oleh orang yang paling menonjol di antara generasi muda Sekte Pedang. Dikenal sebagai fanatik pedang Sueling, dia juga berada di puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Dikabarkan bahwa dia telah berhasil mempelajari seni pedang suci dari Sekte Pedang, dan kehebatan menyerangnya sangat menakutkan dan ganas. Saat tatapan Lindong tertuju pada pria itu, yang berdiri di sampingnya, Ying Xiao membuka mulutnya dan menjelaskan. Oh, kata Lindong sambil sedikit mengangkat alisnya. Dia pernah mendengar tentang Sword Saint Arts. Itu terkenal sebagai seni bela diri yang kuat yang tidak kalah dengan kitab suci Kaisar Langit. Orang-orang berbaju putih di sebelah kiri dan orang-orang berbaju kuning di dekat mereka masing-masing adalah murid dari Sekte Ilahi dan Lembah Simbol. Kali ini, generasi muda yang paling tangguh dari Sekte Ilahi adalah seorang gadis bernama Suewan. Adapun murid yang memimpin Lembah Simbol, dia bernama Mao San. Kedua kemampuan energi mental mereka telah mencapai tingkat Master Simbol Surgawi 9 Segel. Metode serangan mereka tidak berwujud dan tidak dapat diprediksi, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Lanjut Ying Xiao sambil menunjuk kedua tempat berbeda. Mengikuti jarinya, Lindong berbalik dan melihat seorang gadis berpakaian putih berdiri anggun di depan sekelompok sosok berpakaian putih.
Dia tampak agak anggun, namun ciri yang paling membedakannya adalah rambutnya yang seputih salju. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, rambutnya seperti butiran salju yang berterbangan dan menari. Energi mental yang luar biasa dan tak berwujud bergelombang di sekelilingnya, bahkan menyebabkan ruang itu sendiri sedikit terdistorsi. Mata Lindong tertuju pada gadis bernama Sueyan sebentar, sebelum beralih ke arah di mana anggota lembah simbol berada. Di tempat itu, berdiri seorang pemuda berjubah kuning besar. Permukaan jubah kuningnya dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan aneh, sementara cahaya samar-samar muncul darinya. Dari kelihatannya, jubah kuning ini sebenarnya adalah soul tracer yang cukup kuat. Terlebih lagi, fluktuasi energi mental dari tubuhnya tidak kalah dengan gadis berambut putih itu. Master simbol surgawi 9 segel. Lindong samar-samar mendecakkan bibirnya. Energi mentalnya hanyalah seorang master simbol surgawi 6 segel, dan dia cukup lemah jika dibandingkan dengan mereka berdua. Bagaimanapun, Lindong menghabiskan lebih banyak waktu pada Yuan Power daripada energi mental. Seperti yang kuduga, ini adalah kumpulan monster, jawab Lindong sambil tersenyum tipis. Untuk dapat menjadi anggota yang paling menonjol di antara rekan-rekan mereka dalam sekte masing-masing, orang-orang ini telah benar-benar membuktikan bakat dan kemampuan mereka. Kompetisi sekte hebat ini benar-benar akan sangat menarik. Ying Xiao-Xiao menganggukkan kepalanya dan baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat dia memandang ke kejauhan, dia berkata, anggota istana kemurnian tertinggi 9 surga juga telah tiba. Lindong juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana suara angin hadir. Setelah beberapa saat, sekelompok besar sosok muncul di langit. Menyusul kemunculan kelompok ini, udara di atas dataran mulai menjadi gelisah ketika tatapan berapi-api berkumpul satu demi satu di depan kelompok murid istana kemurnian tertinggi 9 surga. Di tempat itu ada sosok cantik dengan gaun putih mirip salju, menginjak teratai hijau, dan dengan temperamen yang tenang dan dingin mirip dengan peri yang turun ke alam fana. Dia memang Ling Qingzu. Saat Lindong menatap Ling Qingzu, dia tanpa sadar mengusap hidungnya. Ketika dia muncul, dia memperhatikan bahwa sebagian besar murid paling menonjol dari berbagai sekte, semuanya menoleh ke arahnya. Di dalam tatapan mereka ada kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Sepertinya kata-kata yang diucapkan Ling Qingzu 2 hari lalu memang tidak bohong. Saat tatapan Lindong melewati Ling Qingzu, dia tiba-tiba berseru kaget. Tatapan terkejutnya berhenti di suatu tempat di belakang Ling Qingzu. Dia telah melihat sosok seorang wanita muda yang dikenalnya, itu adalah Surou. Saat ini, wanita muda itu mengenakan gaun berwarna hijau muda. Wajahnya tidak lagi terlihat malu-malu dan senyuman muncul ketika dia berbicara dengan murid-murid kakak laki-laki dan perempuan di sekitarnya. Sepertinya wanita muda yang harus berpura-pura tegar saat ditegur oleh trio Lindong akhirnya sudah dewasa. Di kejauhan, Surou yang sedang berbicara dengan murid kakak laki-lakinya yang senior dan junior sepertinya merasakan sesuatu. Mengangkat kepalanya, dia berbalik ke arah Dao Sek. Sesaat kemudian, dia melihat senyuman lembut di wajah familiar yang sedang menatapnya. Kakak Lindong. Surou melongo sejenak. Segera setelah itu, kejutan menyenangkan dan senyuman gembira muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, dia melambai ke arah Lindong tanpa mempedulikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Melihat Surou yang sangat terkejut, Lindong tersenyum tipis sebagai jawaban. Tindakan Surou jelas diketahui para murid Dao Sekte di samping Lindong. Kenapa semua orang mengenal orang ini? Jaringanmu sepertinya menjangkau cukup jauh dan luas, kata Ying Xiao-Xiao sebelum dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke arah Ying Huan-Huan, yang sedang mengobrol dengan King Ye. Dia tampak seolah-olah tidak menyadari apa yang sedang terjadi, namun Ying Xiao-Xiao dapat menemukan perubahan halus dalam tatapannya yang terkadang melayang ke tempat yang jauh. Jelas sekali bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan masalah ini. Seorang teman yang ku kenal selama perang 100 kerajaan, jelas Lindong sambil tersenyum, sebelum menatap ke arah Ying Huan-Huan yang masih menolak berbicara dengannya. Diam-diam dia merasa tidak berdaya, kemampuan merajuk wanita kecil ini memang luar biasa. Di area istana kemurnian tertinggi 9 surga, Ling Qingzu sedikit terkejut karena tindakan Surou, sebelum bertanya dengan suara lembut, apakah kamu mengenalnya? Ya, kalau bukan karena kakak Lindong,
Selama perang 100 kerajaan, aku dan kakak laki-laki kemungkinan besar tidak akan mencapai gunung 100 kerajaan, jawab Surou sambil tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Kakak Lindong memang tangguh. Jelas sekali bahwa dia berasal dari kerajaan tingkat rendah, namun, dia berhasil menjadi juara perang 100 kerajaan. Pada akhirnya, ketika wilayah Suan Barat berusaha merebut wilayah kuno, dia memaksa musuh kita mundur dengan memanggil 3 kesengsaraan penerangan angin. Wajah Surou dipenuhi dengan warna pemujaan. Melihat ini, beberapa murid laki-laki di sekitarnya merasa sedikit iri. Itu karena mereka belum pernah melihatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu selama berada di istana kemurnian tertinggi 9 surga, di mana statusnya tinggi seperti matahari sore. Ling Qingzu dengan lembut menganggukkan kepalanya, alisnya sedikit terkulai saat dia menekan sedikit fluktuasi yang melintas di matanya. Sepertinya dia memiliki beberapa pengalaman luar biasa selama bertahun-tahun. Lindong berangsur-angsur mengalihkan pandangannya dari lokasi istana kemurnian tertinggi 9 surga, sebelum menoleh ke area lain di langit. Dengan suara lembut dia berbicara, orang-orang dari gerbang Yuan telah tiba. Saat kata-katanya memudar, ekspresi murid-murid Dao Sekte di belakang sedikit tenggelam. Mereka mengangkat kepala dan mengarahkan pandangan mereka pada tempat tertentu di langit. Di bawah tatapan mereka, suara angin yang tergesa-gesa dengan cepat terdengar ketika sekumpulan sosok hitam meledak seperti awan hitam dengan cara yang agak sombong, sebelum akhirnya muncul di tempat yang paling dekat dengan distorsi ruang. Ketika sekelompok besar tokoh ini muncul, perhatian Lindong langsung tertuju ke depan kelompok murid Yuan Gate ini. Pada posisi itu, 3 sosok berdiri tegak sempurna. Aura yang meroket di langit perlahan muncul dari mereka, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. 3 raja kecil gerbang Yuan, eksistensi paling menonjol di antara generasi muda di wilayah Suan Timur. 3 individu yang paling dihormati dalam kompetisi sekte besar akhirnya muncul.